Mau iklan dulu nggak? Mau dong. Aduh, sakit pinggang, gunakan balsem cat kaki 3. Kalau keempat adalah binatang. Yang manjur adalah kaki 4. Kalau kaki 3 bisa terjongkang. Sumpah gue nggak ngerti lagi, Torvi, lo emang dasar-dasar raja receh. Aduh, gue capek. Oke. Hai guys semuanya. Halo. Hai, apa kabar? Pembukaannya sedikit berbeda. Baju kita tuh sama sih, jadi kita couple warnanya. Astaga, Dragon. Mungkin kita couple. Oke. Udah kita pembukaan dulu. Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di Gabut Aja, masih di channel YouTube Aji. Hari ini gue kelihatan rada capek karena emang gue capek. Gue tadi baru bangun tidur dan belum cuci muka, jadi gue cuma pakai alis dan lipstick. Maaf ya kalau gue kayak orang nggak tidur 7 hari gitu. Udah jadi ngomongin gue. Oke. Lanjut, hari ini kita mau ngomongin tentang bully. Kenapa bully? Kenapa ya? Kenapa bully, Ji? Gua kesel banget. Karena khususnya cyberbullying sih. Karena gue ngerasa orang tuh lebih gampang untuk berkomentar. Udah ada platformnya nih, udah ada sosial media, terus orang tuh jadi enak banget buat komentarin secara fisik maupun kelakuan ya. Karena emang fisiknya nggak sesuai dengan standar dia atau kelakuannya emang nggak biasa dia lihat gitu. Jadi orang tuh lebih gampang banget buat ngejudge dan lebih bebas aja kali ya. Kalau di sosmed kan mukanya nggak kelihatan, terus juga siapa sih ini orang nggak tahu. Tapi kalau di dunia nyata, apa sih maksudnya ada mukanya ya? Di real life-nya orang pasti akan lebih takut buat ngomongin apa yang diomongin di sosial media. Gitu sih kenapa akhirnya kita ngebahas bully. Ya, dan mungkin juga sekarang lagi marak kasus bully, cyberbullying ya, apalagi lagi marak aja gitu. Terus akhirnya kita jadi tertarik, yuk bahas bully yuk. Terus juga itu juga hal yang belum kita bahas juga kan. Dan mungkin ada beberapa orang juga yang belum paham bedanya bully sama sanksi sosial. Ada beberapa orang yang ngerasa seperti yang Aji tadi bilang, ada orang yang sifatnya mungkin di luar orang normal gitu, kelihatannya kayak aneh, terus seakan-akan orang jadi mikir ya dia pantas aja kalau dikatain kan dia itu sanksi sosial karena dia aneh gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas bareng sih gitu, mungkin bedanya sanksi sosial sama bully apa gitu. Tapi ya yang sebelumnya nih gue pengen nanya dulu sih ke kalian, kalau menurut kalian bully itu apa sih, dan kenapa orang bisa dibully gitu? Apakah menurut kalian juga seseorang itu pantaskah untuk dibully? Gue kepo nih. Gue pengen tahu jawabannya Afi nih. Ayo Vi, gue kemarin abis argumen sama Afi gitu cukup panjang soal bully. Jadi gue pengen tahu nih sekarang Afi gimana? Coba Vi. Gue belakangan aja. Gak mau. Udah ditunjuk. Gak boleh gitu sih, gak boleh gitu sih. Kalau menurut gue bully itu tuh kan bentuknya bentuk kayak penindasan, terus ancaman, intimidasi. Medianya banyak, kayak misalnya lu bisa lewat verbal, bisa non verbal, misalnya kayak lu bisa mukulin orang, bisa nyuruh orang, misalnya kalau orang yang merasa nggak terima, terus ya banyak lah contohnya gitu kan. Terus kenapa? Tadi apaan pertanyaan lu? Yang lu pengen menurut lo orang yang biasanya dibully itu kayak gimana? Apakah seorang itu pantaskah untuk dibully? Kalau ngomongin pantas nggak pantas, pasti nggak pantas. Cuma menurut gue kalau kayak misalnya kita nongkrong gitu ya, kan ada misalnya kan setiap kita nongkrong misal sama tongkrongan A sama tongkrongan B gitu kan. Nah terus biasanya di tongkrongan A kita perilakunya A sampai C misalnya, ngapain lah misalnya
entah ngobrol-ngobrol apa. Nah, terus ketika kita ngelihat orang yang nggak sesuai sama standar kita, terus kayak tuh apaan sih orang gini banget kayak gitu. Paling gue nggak tahu sih itu bentuknya bully apa enggak. Cuma pasti kayak itu orang minta dikatain kayak gitu. Makanya kata gue ada orang-orang yang emang perilakunya minta dikatain. Kayak misalnya contoh, apaan sih nih Torfi dengerinnya dangdut mulu anjing kayak misalnya gitu. Ya. Misalnya jadi bukan gitu, pantas dibully tapi pantas dikatain ya. Iya, sebenarnya kan ketika kita ngatain orang lain, kayak misalnya gue sama Torfi, misalnya lagi di Petogogan nih, lagi nongkrong gitu kan. Terus ada biasanya kan kalau nongkrong di pinggir jalan gitu kan, motor berisik, terus knalpotnya tuh kayak ganggu gitu kan. Itu pasti gue cengin sama Torfi. Kayak misalnya kita doain mudah-mudahan nabrak apa gimana. Iya kan Tor ya? Mudah-mudahan nabrak. Kan? Kayak gitu maksudnya. Ya. Itu pasti diomongin gitu. Karena dia nggak sesuai sama standar gue sama Torfi, kayak apaan sih lu berisik banget gitu kan, kayak lagi lampu merah kan, Petogogan kan pas banget lampu merah kan, terus ya kebiasaan orang Indonesia kan kalau di lampu merah apalagi motor yang kenceng-kenceng langsung tuh kalau hijau kayak balapan kan, weng ya kan. Nah itu udah pasti auto dicengin sih yang kayak gitu-gitu tuh. Nah gue sempetnya rada rancu kayak ngecengin atau ngatain orang, tapi orang yang nggak tahu itu disebut bully atau bukan, kayak gitu. Kan kalau yang gue tangkap kan bully ini kan sifatnya dua arah ya, kayak misalnya gue ngebully Torfi. Nah di depan muka Torfi misalnya, terus Torfi ngerasa nggak suka, merasa terintimidasi, itu baru disebut bully. Karena Torfi ngerasa, gue tertindas nih sama Afi, gue tertekan nih gitu. Makanya kalau menurut gue emang mungkin beda kali ya sama orang-orang yang emang perilakunya minta dikatain. Karena kan kalau gue ngatain dia juga, apalagi dari rombolan, mereka juga nggak bakal tahu. Ya. Gitu. Oke, thank you Afi. Torfi sekarang yang tadi abis dibilang pantas untuk dikata-katain. Pertanyaannya, menurut lo bully itu kayak gimana? Terus kira-kira orang yang pantas nggak sih orang gitu tuh dibilang pantas dibully? Pantas nggak sih? Itulah, ngerti kan maksud gue? Mana ada orang pantas dibully aja. Ya, Afi kan tadi bilang nggak pantas dibully, tapi pantasnya dikata-katain. Mungkin versi lo beda. Enggak sih. Menurut lo bully kayak gimana? Kalau bully itu orang nggak salah apa-apaan, tapi lu kata-katain gitu, lu kata-katain fisiknya, lu kata-katain perilakunya, padahal dia diam aja, nggak merugikan orang lain gitu, nggak merugikan orang banyak juga. Kecuali kalau apa namanya ya, tadi yang contohnya Afi itu yang naik motor terus ngegas apa sih namanya? Iya, ngegeber kan, ya, itu kan udah ngeganggu kenyamanan orang lain. Maksudnya sih ya kayak sanksi sosial aja, cemoohan ya, dikata-katain. Emang karena perilaku dia itu nggak sesuai sama norma yang ada di masyarakat, itu sih paling. Ya, betul. Oke. Udah Haji berarti sekarang. Kalau menurut gua bully yang tadi udah kalian bilang, kalau misalnya bully itu kan ditujukan sama orang yang dari Torfi bilang kan nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba dihina secara fisik maupun secara kelakuan gitu kan. Bisa bully juga ternyata nggak cuman nggak cuma lisan doang, tapi secara tindakan itu juga termasuk bully gitu. Ada beberapa kasus belakangan ini yang marak terjadi gitu. Dia kena tindakan juga, bully secara tindakan maupun secara lisan juga, kayak gitu sih. Oke. Siapa? Gue mau nanggepin. Nambahin dikit. Silakan Bapak Torfi. Itu tadi kan bully penting atau enggak? Ya enggak penting anjir. Mana ada bully yang baik? Soalnya kemarin ada gitu orang yang bilang bully itu bisa jadi pacuan orang, itu tuh yang pakai baju gitu.
Gue nggak ngomong gitu ya. Bukan ya, lo beda. Pokoknya intinya lo bilang bully tuh ada positifnya. Enggak, kayak misalnya tuh bully sebenarnya karena gue ngerasa gini loh, kayak aneh aja. Ada satu orang, misalnya ada satu manusia yang nggak pernah dibully sama sekali. Itu tuh gue nggak bayanginnya nanti dia setelah dewasa itu kayak gimana gitu. Maksudnya nggak pernah ngerasain rasa sakit, nggak pernah ngerasain dijatuhin sama orang gitu. Tapi ketika misalnya nih dia udah kerja gitu, masuk dunia kerja itu kan wow banget ya. Maksudnya pasti ada aja lah hanteman-hantemannya. Iya, pressure-nya tinggi. Pasti kalau misalnya orang itu nggak pernah, ya orang itu nggak pernah dibully atau gimana, pasti ada rasa yang kayak dia bisa stres atau nggak bisa terima dengan hal itu gitu. Oke. Gue mau nanggepin, gue mau share dulu aja kali ya. Kan gue tadi ngobrol sama psikolog sekolah gue bentar gitu. Gue nanya soalnya bullying gitu. Kalau menurut dia intinya tuh bullying itu adalah kayak tindakan ketika seseorang itu merasakan disakiti gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak tadi Afi bilang ngata-ngatain Torfi tapi Torfi nggak ngerasa disakitin, ya itu bukan bully namanya kayak gitu. Terus juga tadi kan Afi juga sempat mention kalau bully kayak langsung ngomong ke depannya gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan di belakangnya itu nggak termasuk bully, itu juga sebenarnya kurang tepat karena bully juga bisa dilakukan dari di belakangnya gitu loh. Kayak lo bikin desas-desus atau gosip, itu juga bisa jadi bully gitu loh. Atau kayak lo mengucilkan, kan itu lo nggak di depannya langsung, itu juga bisa masuk ke bully gitu. Terus tadi Aji ngomong apa sih, gue lupa. Gue pengen respon tapi gue lupa. Apa? Apa ya Ji? Bully. Ya udahlah. Ya pokoknya yang itu ya kalau orang dibully bisa jadi kayak orang latihan mental gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau itu gue sedikit gak setuju. Gue menanggepin ini bukan kata psikolog gue tapi nanggepin gitu karena dari pernah atau gak pernahnya dibully bukan berarti mental seorang itu jadi lemah gitu loh. Ji kalau menurut gue. Jadi kayak mungkin orang itu gak pernah dibully tapi dia punya history keluarga yang kurang baik. Kan otomatis dia juga punya pressure yang tinggi, otomatis mental dia juga lebih kuat kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ada ataupun gak ada bully itu gak akan mempengaruhi kekuatan mental seorang gitu sih. Ya mungkin akan mempengaruhi ketika orang kayak udah terbiasa dibully itu akhirnya jadi kayak ya udahlah, jadi lebih ke don't give a fuck aja gitu loh, lebih ke bodo amat gitu kan. Tapi itu bukan hal yang bisa dibenarkan juga. Maksudnya kayak bukan hal yang jadi pacuan ketika lo udah dibully pasti lo bakalan lebih kuat. Terus kalau misalkan lo mau lebih kuat lo harus pernah dibully gitu sih kalau tanggapan gue. Tadi Torfi kayaknya udah pengen ngomong banget tuh. Ada apa, Tor? Tar lu. Gue mau meluruskan. Aji silakan. Oke, boleh banget. Gue sebenarnya nggak pro banget sama bully, tapi secara karena base landasan dari gue ngomong itu karena gue ngerasa dari pengalaman hidup gue pun maksudnya cara ngebangun mental diri kita masing-masing itu ada berbagai cara gitu kan. Cuman emang ada bully itu menjadi salah satu cara. Misalnya kayak tadi Giska bilang kalau udah sering diomongin sama orang terus jadi gue udah bodo amat lah sama omongan orang itu, jadi salah satunya kan. Kalau misalnya itu bisa jadi salah satu dia biar gue udah biasa ngomongin kayak gitu, ya udahlah biarin aja. Tapi di satu sisi mungkin ada satu momen di mana dia bisa merenung kayak ini beneran emang gue salah apa gimana gitu. Itu kan bisa jadi salah satu cara juga. Kalau gue gitu sih. Gue nggak pro bully. Iya, tapi poinnya gini Ji, bully apa? Itu lu nggak ngapa-ngapain tapi ya disakitin gitu aja. Kalau akhirnya orang yang dibully merasa disakitin gitu, akhirnya introspeksi gue salah apa, ya nggak make sense sih sebenarnya. Kalau orang ngebully kan iya sih, benar-benar berdasarkan kesalahan dia. Oke. Afi ada tanggapan? Kalau enggak gue mau nanggepin. Oke. Kalau yang tadi Torfi bilang berarti nggak ada bully itu berarti nggak ada salah, terus dia disakitin gitu. Gimana ya? Tadi sih gue sempat ngobrol kan sama psikolog gue juga. Kayak mungkin ini contoh dari satu orang yang kena sanksi sosial plus bully gitu. Jadi aduh gue nyebutin. Ya intinya kayak kalau sanksi sosial beda kan sama bully. Kalau sanksi sosial itu ketika orang udah melanggar nilai norma yang berlaku lah sosial, atau mungkin dia menyakiti orang lain terus dikasih tahu tapi bebel.
Terus akhirnya dilakukan sanksi sosial. Sanksi sosialnya tuh bisa berupa dijauhin, dikucilkan, atau mungkin kayak ya gue nggak tahu sih kayak gitu. Ya, intinya kayak gitu kan, lebih ke situ, dijauhin, dikucilkan, atau mungkin kayak dinasihati kayak gitu. Nah, ada satu contoh orang kayak anggaplah, gue nggak mau nyebut merek, pokoknya kayak dia tuh perebut suami orang. Perebut suami orang, terus dia akhirnya dapat sanksi sosial kan, dengan kayak dicemooh gitu, kayak dikasih tahu kalau gitu sih segala macam. Nah tapi itu udah berlalu dan kayak everything is okay gitu loh, kayak ketika beberapa tahun kemudian kayak semuanya udah move on gitu loh, kayak udah nggak ada apa-apa, tapi dia masih dikata-katain gitu. Nah itu tuh masuknya ke bully. Jadi itu kayak dalam satu orang itu tuh dilakukan sanksi sosial plus bully gitu. Jadi kayak sanksi sosial itu ketika dia melakukan kesalahan itu, terus karena berlarut, terus ketika semua orang udah maafin, terus masih ada aja yang ngatain, itu tuh masuknya ke bully. Jadi kayak gitu sih, gue kayak pengen nambahin aja gitu, Pak. Paham nggak maksud gue? Make sense? Ada jangka waktunya berarti. Iya. Kalau sanksi sosial dan bully yang tadi gue jelasin. Enggak, kalau bully lanjutan dari sanksi sosial yang dikasih kan. Iya. Iya, karena kayak ketika dia udah kayak gitu. Oke. Lanjut, tadi gue lihat Elvina, sahabat kita, Oh iya. Ya, Elvina sahabat kita menanyakan apakah apa bedanya bully sama body shaming? Ada yang mau nanggepin nggak? Gue yang atasnya nggak ditampilin, yang atasnya lagi nggak ditampilin tuh. Nggak usah lah, itu mah citra. Nanti citra lu buruk. Nggak perlu dikasih tahu juga, orang udah tahu, bakalan kelihatan. Gila. Siapa yang mau nanggepin dulu, El? Yang itu? Sama aja mas gua, bully sama body shaming, cuman kan terletak ke fisik aja, arahnya ke fisik body shaming tuh. Tapi tetap aja kan konteks bully. Bedain istilah aja ya, Sore. Body shaming itu termasuk verbal, jenis verbal dari bullying, dan mengarahnya ke fisik. Ya, gue setuju. El nanya lagi tuh. El, seru nih pertanyaannya. Oh gitu. Apa sih dia nanya apa sih? Kenapa sanksi sosial beda sama bully? Bukannya manusia nggak pantas untuk menghakimi? Oke, gue mau mengklarifikasi karena tadi gue udah dapat ilmu. Gue dulu ya guys. Habis ini Afi nggak apa-apa deh. Afi, ada nggak Vi? Tanggapan Vi? Giska dulu. Oh, Giska dulu. Okay. Kalau dari yang gue tangkap tadi ngobrol sama psikolog sekolah gue dan yang gue baca juga, sanksi sosial itu tetap diperlukan, L. Jadi kayak kalau bully itu kan emang udah jelas nggak diperlukan. Kalau sanksi sosial itu kayak kontrol aja gitu, kayak misalkan media mengontrol apa sih, gue jadi bahas ke situ, nggak, pokoknya kayak sanksi sosial itu kayak mengontrol nilai-nilai dan norma aja sih gitu. Karena kalau misalkan nih kasih contoh, ada orang yang contoh anak murid gue aja deh. Jadi kayak misalkan ada bukan anak murid gue, ya intinya kayak gitu, ada orang yang kayak minjem barang orang terus dibalikinnya rusak, dan itu berkali-kali dan ke orang lain yang beda gitu. Itu kan hal yang nyebelin ya gitu. Terus kalau misalkan dia tuh udah dikasih tahu terus bebel tetap ngelakuin itu, didiemin aja, ya akhirnya dikasih sanksi sosial dengan dikucilkan gitu, kayak dikasih tahu gitu, kita udah ngasih tahu ya kalau misalkan gini, tapi kamu nggak mau berubah, bla. Nah itu merupakan sanksi sosialnya gitu. Jadi kayak dia dikucilin supaya dia juga introspeksi gitu. Kalau misalkan nggak ada sanksi sosial, orang jadi kayak seenak-enaknya gitu lah, semena-mena, dan melanggar nilai dan norma sosial seenaknya aja gitu. Makanya kan sanksi sosial tuh sangat amat diperlukan, kayak gitu sih. Gimana kalau Afi, saudara Afi, suaminya Mbak El? Kok nggak ada yang ketawa sih, gue doang? Iya. Adem nih, ramah. Ini kalau menurut gue kenapa beda, karena sanksi sosial kan awalnya itu kan kayak misalnya gini, di satu lingkungan itu kan punya norma-norma tertentu ya. Kayak misalnya waktu gue di pesantren misalnya, itu kan ada norma-norma yang terbentuk kan di situ. Kayak misalnya ada peraturan-peraturan yang nggak bisa lu langgar atau apapun. Kayak misalnya gue ambil contoh, kayak misalnya lu tuh nggak boleh keluar lingkungan pondok itu tanpa izin, misalnya tanpa surat izin. Jadi misalnya waktu itu gue
kabur misalnya keluar gitu kan, entah mau beli makan, entah mau ke warnet, entah apapun lah gitu kan. Nah, eh, itu setelah gue masuk lagi apa enggak gue dihukum, itu misalnya teman-teman gue pada udah lu jangan kabur lagi, terus akhirnya dicengin misalnya, walaupun cengannya bercanda misalnya kayak gitu. Gue sih nggak pernah ngambil hati ya yang kayak gitu-gitu, pasti masuknya bercanda. Nah itu bentuk sanksi sosial, karena kan gue melanggar norma-norma yang dibuat sama lingkungan tertentu kan, sama lingkungan di situ. Jadi kalau menurut gue sanksi sosial tuh ada sebabnya, ada sebab akibatnya. Kayak misalnya kalau di lingkungan situ ada norma A, terus lu melanggar norma A, ya lu akan kena gitu. Kalau lu, walaupun misalnya kesalahan yang gue lakuin, misalnya nggak terlalu berdampak, atau misalnya, orang biasa aja kok, cuma makan doang ke depan gini nggak izin, ya tetap aja karena lu kan ngelanggar intinya gitu. Oke, Terima kasih Bapak Afi. Oke, Ketawa. Tarvia atau Aji ada yang mau nanggepin? Oh, dulu Anji mau. Ya, gue boleh deh. Sebenarnya dari beberapa sumber yang gue baca, bully itu, sanksi sosial sama bully itu sebenarnya saling keterkaitan kan. Sanksi sosial itu kan sebenarnya ada ketika ada seorang yang melakukan kesalahan, dan sanksi sosial untuk biar dia jerak itu bisa dengan cara bully. Dari kayak misalnya ada bully, ada yang tadi Giska lo bilang ada bully, ada didiemin, atau diadakan rapat di mediasi, diomongin kalau misalnya kenapa gitu. Jadi menurut gue sebenarnya nggak beda sih, tapi saling berkaitan aja, karena sanksi sosial itu kan bukan hal yang apa ya, bukan hukum yang tertulis kan, tapi emang itu hukum yang tidak tertulis yang dilakukan biar orang yang melakukan kesalahan itu jerak. Caranya ya tadi ada dengan cara ada dengan cara bully dan cemoohan atau yang lain-lain kayak gitu sih kalau gue. Kalau gua, sekalian tuh di highlight tuh pertanyaan L tuh ada lagi. Oh iya. Oh, ada lagi. Kalian jawab aja. Tarvi yang itu aja, Tor. Oh, Tarvi boleh. Pertanyaannya lumayan berat aja. Bukannya manusia nggak pantas buat menghakimi. Pertama kan gini, manusia kan makhluk sosial ya. Dimana kalau makhluk sosial kan ada hubungan dan apa sih namanya, istilah mayoritas. Nah, mayoritas ini kan bikin aturan yang disepakati bersama walaupun nggak ada kesepakatan secara tertulis, ya itu norma gitu. Kalau lu melanggar norma atau kebiasaan yang menurut masyarakat itu normal atau hal lumrah, ya lu dapat sanksi sosial kayak cemooh atau teguran atau sampai dikucilin, supaya orang yang dikasih sanksi sosial itu balik lagi ke hal yang menjadi kebiasaan di masyarakat itu. Jadi siapa yang berhak memberikan sanksi sosial, ya sanksi sosial emang yang ngasih itu masyarakat sebenarnya. Cuma kalau emang kebablasan akhirnya jadi bully, itu yang jadi masalah. Kayak kasusnya ini aja, kayak kasusnya si siapa yang penjara tuh yang prank makanan Indomie batu. Freddy. Indomie batu. Ferdian ya? Iya. Ferdi something itulah namanya. Di tahap awal kasus itu ke blow up kan, oke lah banyak yang mencemooh terus ngasih apa namanya, ngasih nasihat dan sebagainya. Ya itu emang sanksi sosial yang dia dapatin karena dia melanggar norma yang ada di masyarakat, itu kan pertama. Dan norma ini kan hasil norma ini produknya adalah hukum. Kalau norma itu nggak tertulis, hukum kan tertulis. Jadi semua hukum yang ada di dunia ini kan biasanya berdasarkan dari norma yang ada di masyarakatnya masing-masing negara gitu. Nah, setelah si Ferdian melanggar norma di masyarakat, akhirnya dia kan dapat jeratan hukum, dan seharusnya
udah cukup gitu ngasih sanksi sosialnya karena dia juga udah dijerat hukum dan udah dirana pidana gitu kan. Tapi kenyataannya malah masih menjadi-jadi, terus apa namanya, bahkan ada video polisi yang kasarnya ngebully si tersangka. Ya udah gitu, kalau dia udah masuk penjara ya udah, nggak usah disebarin juga, nggak usah dibully juga. Maksudnya apa gitu sampai disebarin tuh, sampai dibully kayak gitu, disebarin di apa namanya, di penjara walaupun dia udah masuk penjara gitu kan. Setuju. Nggak, berarti menurut dia udah kena sanksi juga. Berarti tuh menurut lu ketika orang udah dapet sanksi hukum, dia udah terlepas tuh dari sanksi sosial. Istilahnya gini, sanksi sosial tuh diberikan sampai dia jerak. Pokoknya sanksi sosial itu menghasilkan efek jerak. Kalau emang dia nggak jerak, ya mungkin dia akan ke tahap berikutnya gitu mas, dari cemoohan ke pengucilan dirinya sendiri. Gitu sih paling. Jadi kayak apa namanya, sanksi sosial itu sebenarnya nggak ada batasan waktu sih kalau menurut gue. Sampai emang tadi Torfi bilang sampai dia jerak. Beda kalau misalnya sanksi pidana ya. Sanksi pidana itu kan ada ininya kan, ada apa namanya, ada waktunya. Kalau misalnya dia kembali melakukan hal itu, baru nanti kena sanksi pidana lagi. Sedangkan kalau sanksi sosial itu sebenarnya nggak ada batasan waktu. Sampai itu benar-benar hilang aja. Kayak gitu loh. Nah terus lu tahu dia jerak apa enggaknya gimana? Kan Dari jerak ini nggak bisa diukur, maksud gue kayak. Nah, itu tuh masuk ke pertanyaan Elvina juga sama tuh, batasan untuk batasan untuk memberikan sanksi sosial supaya nggak berlanjut ke bully gimana ketika apa namanya, bukan korban sih, ketika orang yang dikasih sanksi sosial sama masyarakat itu udah ngakuin kesalahannya kalau dia salah dan nggak bakal mengulanginya lagi, ya udah itu udah cukup, nggak usah dilanjutin nggak usah diterusin gitu. Mungkin itu masuk ke konteksnya gitu juga. Gue setuju. Yang apa namanya, gara-gara terus menerus padahal dia udah ngaku salah, akhirnya jadi bully. Itu yang dinamakan bullying menurut gue. Iya, karena di satu sisi sebenarnya emang kita rada kesal sih ya kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, yang kesalahannya itu benar-benar yang bikin hati kita, aduh nih ngapain sih kayak gini gitu kan. Nah, cuman di satu sisi kalau gue pribadi ya, menurut gue dia udah dapat sanksi pidana, ya udahlah, udah berhasil lah, kalian udah menang gitu yang memberikan sanksi sosial. Cuma maksud gue nggak usah pada akhirnya sampai terus-menerus untuk terus-terusan kasih serang dia terus-menerus, karena kita harus tahu, kita harus merefleksi gitu loh, kayak misalnya kalau misalnya gue jadi dia, lo akan kayak gimana gitu rasanya gitu loh. Kalau misalnya dia jadi lo diginiin juga nggak bakal ini kan, toh juga dia udah dapat sanksi pidana misalnya, jadi toh ya udahlah, nggak usah dilanjutin lagi. Gue sih gitu sih. Itu konsekuensi sih. Iya, konsekuensi. Gue paham sih. Konsekuensi apa nanti? Ya konsekuensi dari misalnya kalau kena sanksi pidana tapi lu terus-menerus kena sanksi sosial misalnya, itu konsekuensi, maksudnya kayak gitu. Dan lu nggak bisa ngebendung itu. Nggak bisa ngebendung sejauh mana. Kalau menurut gue sampai dia udah mengakui kesalahannya dan nggak berbuat hal yang sama lagi, itu udah cukup sih, nggak usah dilanjutin sanksi sosialnya. Iya, gue setuju sih. Secara definisi iya. Emang lu pengen ngatain orang aja sih itu sebenarnya. Udah, Afi tuh nggak boleh digituin loh. Sudah. Udah lanjut. Thank you ya El sudah nanya banyak. Oke. Sekarang gue mau bahas tentang KKI ini kan, dia kan lagi banyak banget video tentang dia kan, karena dia sempat jadi trending nomor 1 di YouTube. Menurut kalian gimana dari bully-bulian itu? Apakah itu termasuk bully atau sanksi sosial kalau menurut kalian? Gue gregetan pengen suruh Afi yang jawab, tapi ya udah sekarang bebas deh, siapa dulu. Kalau menurut gue sih masuk ke bully, soalnya dia ngapa-ngapain emang salah, bikin makeup artist, bikin video klip terus nyanyi lagu. Ya udah biarin aja, kalau lu nggak suka ya udah nggak usah ditonton gitu, nggak usah dikatain juga. Iya, setuju banget.
Gimana, Dan Vi? gue mah nggak pernah nonton dia. Kalau Nggak pernah menurut gue. ya gue setuju sih, walaupun gimana ya, banyak orang yang kayak pada bilang kan, kita tuh bukannya bully Kelly, tapi Kelly, kok Kelly sih, KKI Iya, gitu kan, saya. tapi apa namanya, dia tuh cuma kelewat caper aja gitu loh. Dulu emang dia lucu, tapi sekarang tuh kayak malah jadi caper doang, cari sensasi, bablas segala macam. Kalau menurut gue ya kayak, dia nyari sensasi, nyari caper atau segala macam, ya udah, dia nyari duit, terus ya udah gitu, biarin aja gitu. Gue mikir gitu. Terus kalau orang-orang bilang, emang dia minta dibully banget kayak gitu-gitu, gue nggak setuju sih. Maksud gue kayak ada beberapa orang yang emang mungkin tingkahnya caper dan mungkin abnormal lah, di atas rata-rata orang normal gitu loh. Menurut gue itu bukan hal yang salah juga selama dia nggak ngeganggu gitu loh, selama dia nggak nyakitin orang lain. Menurut gue sih nggak masalah gitu, karena kita nggak tahu masa lalunya dia kayak gimana gitu. Siapa tahu aja emang dia dari kecil nggak pernah punya kasih sayang, nggak pernah dapet perhatian, makanya ketika dia sudah gede gitu, dia nyari perhatian dengan lewat internet gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Terus kenapa lo harus ngebully dia dan bilang kalau dia tuh pantas dibully, dan bilang kalau dia itu malah kepengen dibully dengan dia bertingkah caper? Ya udahlah ya, itu kan cara dia mengekspresikan diri, kalau menurut gue sih gitu. Coba Bapak Afi silakan. Bener, iya, kalau emang menurut lu dia caper ya ngapain ditonton gitu aja. Bangsat. Enggak, tapi kita sepakat ya, maksudnya emang nggak ada orang-orang yang pantas untuk dibully. Enggak, Tor. Lu nggak sepakat. Gue sepakat kalau misalnya ada orang-orang yang perilakunya emang pengen dikatain. Tapi emang kayak gitu. Apa sih maksudnya, gue nggak ngerti deh. Apa sih orang yang dikatain tuh kayak gimana, Vi? Dikatain kayak lu sekarang gini. Orang yang enggak, kan gimana kalau dibully kan tuh beda tuh. Orang kalau dibully kan emang dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, terus akhirnya kita kata-katain. Kayak misalnya, terus kita ngintimidasi dia lah. Entah kita, lu jelek banget lu, ya kan, misalnya kayak gitu. Terus komen-komen kayak gitu. Itu kayak kasusnya KKI misalnya. Kalau misalnya tadi ada orang yang dikatain, ya tadi yang gue bilang, yang kayak orang-orang yang suka geber-geber motor kalau lampu merah, yang ganggu-ganggu, maksud gue yang kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu. Oke. Mas Haji. Oke, Dipa yang nanya nih guys, kita tanggepin yuk. Nanya berat banget ya Dipa ya? Berat, males banget deh gue main sama Dipa ya. Udah nggak apa-apa. Batasan sosial, etika, etiket, hati nurani kan. Kalau ngomongin soal perbedaan bullying dan sanksi sosial, dilihat dari substansinya. Kalau bully karena satisfaction, kalau sanksi sosial karena ada hal melenceng. Gue setuju. Siapa yang mau jawab? Gue setuju. Enggak, batasan sanksi sosial itu balik lagi norma. Benar-benar. Kayak hati nurani, iya gitu. Iya, maksudnya kan kalau bully kan tadi yang udah kalian jelasin gitu, kayak misalnya bully orang nggak salah apa-apa, tapi menurut gue ketika orang yang ngebully itu sebenarnya jadi cara dia untuk ngeliatin siapa diri dia sebenarnya gitu. Kayak dia misalnya dia terlihat lebih kuat, dia mengangkat diri dia untuk terlihat lebih kuat dengan cara ngebully orang yang lebih lemah. Lemah dalam artian di sini emang gimana ya gue ngomongnya, lemah pada artian ya menurut dia lemah gitu loh, kayak gitu. Nah tadi apa, karena melenceng ya benar. Oh iya, lebih rendah kalau lebih lemah. Kalau misalnya sanksi sosial ya emang benar, sanksi sosial itu ada karena emang kelakuannya dia udah salah gitu sih. Salah dari nilai dan norma yang berlaku ya di masyarakat. Tapi norma juga bisa berganti sesuai dengan zaman sih. Perkembangan zaman. Iya, itu kan balik lagi ke kebiasaan masyarakat. Oke, itu akhirnya bisa dibacain tuh pendapatnya mungkin, Mas. Ya mungkin bisa dibacakan. Tambahan aja pendapat gue pribadi, menurut gue batasan sanksi sosial bukan cuma dari pelakunya udah insyaf terus kelar. Karena kalau begini bakal jadi masalah ketika pelakunya nggak insyaf. Lanjut, ada lagi kan? Tapi masyarakat juga harus punya rem atau porsi mereka dalam menghakimi orang lain. Gue setuju, thank you El. Yeay. Setuju.
Kok beda Tapi sih sama bisa. Afi? Pendapatnya beda sih sama Afi. Emang kenapa kalau beda? Nggak boleh. Ya kan tadi kan gue Tor, bilang. jangan bikin Iya, Tor. perang deh, Tor. Jadi tuh masyarakat tuh nggak punya apa namanya, nggak bisa lu tuh nggak bisa ngebendung opini pendapat masyarakat sama satu hal yang kayak gitu. Maksud gue itu balik ke orangnya masing-masing sebenarnya. Betul. Oke. Gue mau nanya deh. Kalau Ya. oke, kan tadi kan ngebahas tentang norma tuh selalu berubah. Kalau misalkan kayak dulu itu kan nilai dan norma kalau misalkan orang yang orang yang hamil di luar nikah itu kan di luar norma dibilangnya dulu. Terus kalau sekarang kan orang cuma mikir ya udahlah ya gitu, yang penting kayak udah get alive aja gitu kan. Kalau sekarang gue ngeliat ada beberapa orang yang udah berubah mindsetnya ke situ tuh gitu. Kalau menurut lo gimana? Sorry, pertanyaan bukan gitu. Kalau misalkan nih di dunia yang sekarang dengan mindset yang udah pada berubah gitu, terus ada orang yang MBA gitu. Jangan MBA deh, seks aja deh. Kalau MBA kayak terlalu berat, seks deh gitu. Seks luar nikah itu kan kalau menurut norma kan kayak dulu kan kayak gak sesuai dengan norma. Tapi kalau sekarang kan udah lebih ke get alive aja kan, terserah lo gitu. Yang penting lo happy, yang penting lo ganggu orang lain, bla segala macam. Nah kalau menurut lo gimana kalau untuk ada orang yang seks luar nikah gitu? Terus menurut lo gimana? Apakah dia pantas untuk mendapatkan sanksi sosial seperti dulu gitu, seperti norma yang ada di dulu, atau kayak ya udah gimana? Lo pada paham kan pertanyaan gue? Yang tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, guys, gini guys, Ya. biasanya norma itu dibentuk sama mayoritas guys, itu yang harus di highlight gitu. Kalau kondisinya mayoritas yang menolak, ya pasti bakal dapat sanksi sosial, walaupun menurut pribadi misalnya seseorang itu yang melakukan seks itu nggak salah, ya dia dapat sanksi sosial karena mayoritas masih nggak setuju sama fenomena itu gitu. Iya, hal tersebut. Okay. Kalau Berarti, emang pengen itu diterima ya lu harus lu harus mengganti mindset dari mayoritas. Oke. Jadi cuma mayoritas aja nih, Tor. Iya, pastilah sanksi sosial, norma sama sanksi sosial dibentuk sama mayoritas. Kalau enggak ada minimal sekelompok orang yang punya normanya sendiri. Kayak kita misalnya berempat, kita punya aturan sendiri yang nggak tertulis, yaitu norma kita berempat aja. Tapi orang lain nggak punya aturan yang kayak gitu. Oke, gue paham. Jadi kasih tau ya kalau gue salah nangkep ya. Yang gue tangkap adalah, jadi kalau misalkan nih ada orang seks di luar nikah, terus kan masyarakat kan masih menganggap itu tabu, masih menganggap itu hal yang nggak baik gitu kan secara norma. Tapi ada beberapa orang juga yang rasa ya udah gitu. Berarti yang akan menghukum dengan sanksi sosial itu adalah ya si mayoritas itu. Tapi kayak untuk yang orang-orang yang mindsetnya udah beda segala macam itu ya udah, dia cuma kayak tergantung apa dari yang dia lihat gitu ya nggak sih? Dia nggak bakal menghukum yang mindsetnya udah mengiyakan, yang membolehkan seks di luar nikah, yang nggak bakal menghukum dia, kecuali orang masyarakat lain yang masih menganggap hal itu tabu gitu. Dan kondisinya juga di Indonesia juga masih masyarakat mayoritas juga masih menganggap hal itu tabu gitu. Tabu banget, oke. Kapan-kapan kita bahas tabu yuk, gue jadi kayak tertarik gitu. Tabu. Oke. Ada yang mau nanggepin lagi nggak, guys? Afi. Enggak. Tapi udah mewakili gue. Terus bahas apa lagi ya? Ada ide nggak kasus bully apa lagi yang kayak menurut kalian tuh parah? Rizal Jalan Teko. Kalian tahu nggak sih Jalan Teko? Oh iya, yang tadi lu ceritain ya. Jalan Teko apa sih? Coba jelasin dikit sih. Jalan kote, sorry. Jalan kote apaan? Makanan jalan kote. Jadi kayak ada, pokoknya intinya adalah ada anak kecil, dia jualan jalan kote. Jalan kote tuh makanan. Nah, terus habis itu yang dijorokin bukan sih? Iya bener, yang ada videonya. Nah, yang dijorokin ya, yang iya itu. Gue sebenarnya nggak tahu kenapa pada akhirnya si Rizal ini itu dibully ya. Cuman
Jadi ada 8 orang, sekumpulan orang-orang gitu yang ngebully si Rizal karena fisiknya, dan akhirnya si pembuli, ada satu pembuli yang dia yang jadi highlight gitu, gue lupa namanya siapa, dia dijorokin ke selokan atau sawah gitu yang bener-bener sampai nyusruk, kaki di atas, kepala di bawah gitu loh. Iya. Gue yang udah sih. Apaan sih jalang kote? Ya, Itu jalan makanan, kote. Tor. Itu makanan. Makanan, bukan sebutan. Jadi si anak Itu ini sih. jualan jalang kote dan dia itu dibully, sampai dijorokin gitu. Alasan dia dibully ada nggak? Nah, kalau itu gue nggak tahu alasannya kenapa. Cuman apa namanya? Asumsi gue sih karena fisiknya dia yang seperti itu, dan dia kalah dengan orang-orang bergelombolan itu, jadi dia dibully, ngerti nggak? Lo ngerti? Oh, yang ini yang tua bukan sih? Yang ngebulinya bukan, sorry, yang bocah. Yang jualan anak bocah, Tor. Iya, yang jualan anak bocah, yang ngebully anak-anak umur kita lah, kayaknya deh, umur sekitar gitu. Oh, yang gua bikin memenya itu dia jadi Itachi bukan? Apa sih? Bukan. Bukan, beda. Gua kasih ini nih iklan, mau gua kasih iklan. coba Ji. Jangan udah. Iya, kayak gitu. Jadi gua nggak tahu sebenarnya kenapa pada akhirnya dibully, cuman asumsi gua karena emang dia dia sendiri, ya gimana sih orang namanya sendiri, terus habis itu harus berhadapan sama orang banyak, pasti nggak punya power lebih kan. Cuman menurut gue ada salah satu hal yang gue salut sama dia adalah dia berani untuk nge-fight serangan dari si pembulinya itu. Cuman pada akhirnya tetap aja dijorokin kan. Cuman di satu sisi gue ngerasa kayak, oh ini anak berarti emang udah sering kali ya dapetin kayak gitu, tapi pada akhirnya dia bisa berani buat fight buat dirinya sendiri, dan hal positifnya itu sih, jadi keren aja gitu sih gue. Gue kesel banget sama yang kayak gitu. Menurut gue kayak nggak ada manusia di dunia ini yang pantas untuk ngebully gitu. Kayak gimana ya, gue curhat aja sih, curhat. Nggak, gue cuma ngasih aja sih, untuk siapapun yang nonton ini, lo tuh berhak banget untuk nggak suka sama orang. Itu hak lo gitu. Gue curhat, gue sering dibully. Excuse me, boleh gue dulu? Excuse me. Gue dulu boleh nggak? Tapi bawel banget, sumpah. Boleh mute dulu nggak tuh orang? Oke. Thank you, Aji, love you. Oke, Giska lanjut. Oke, kalau pesan dari gue, lo tuh berhak untuk nggak suka sama orang itu, lo berhak banget, walaupun orang itu nggak nyakitin lo, walaupun orang itu nggak ada urusan sama lo tuh berhak banget untuk nggak suka. Tapi udah gitu aja, nggak usah sampai kayak lo untuk ngata-ngatain dia atau apa gitu. Kalau misalkan kayak ya jujur gue juga nggak suci kan, gue juga beberapa kali nggak suka sama orang dan gue nggak bisa mendem itu, gue nggak bisa diem aja gitu loh saking keselnya gitu. Tapi ya udah, gue nggak mau kayak nge-roast dia kayak ngatain dia atau kayak bikin fake account untuk komen buruk di Instagram dia, enggak gitu. Paling gue cuma ngomong ke inner circle gue doang gitu loh, kayak gue nggak suka deh sama dia soalnya gini-gini, terus ya udah kelar gitu loh. Karena kayak itu bukan hak lo untuk ngatain orang gitu loh, dan dia juga berhak punya kehidupan yang nyaman gitu loh. Jadi kayak kalau lo pada nggak suka sama orang, please jangan jadiin itu alasan untuk lo ngebully dia sih. Itu ngerti nggak buat gue? Itu pesan dari Giska aja sih. Pasti ada pesan juga kah? Ya gue sering dibully karena dengerin Dramayu. Dramayu nggak punya mau. Gue langsung gue highlight. Aduh. Dipai. Dipai nanya apa sih, Pai? Dipai dulu. Ayo udah jawab. Oh, iya. Batasannya Norma, hati nurani kayaknya kalau apa namanya? Hati nurani dari setiap orang kan pasti ada beda-beda kan. Nah, biasanya bakal ngebentuk suatu norma dari mayoritas tersebut gitu. Jadi yang ngebedain apa ya, yang dilakuin itu hal buruk atau enggak ya tergantung mayoritas berat apa. Yap, gitu sih. Betul. Tapi perundungan tuh apa sih bahasa ininya?
Perundungan bully itu aja. bully. Bully. Oh, perundungan tuh bully. Oh, Ya. Nah, gimana? Congratulations Api dapat ilmu baru. Editor. Nih kalau kata L emang sebenarnya rada abstrak sih. Maksudnya ada beberapa orang yang ngerasa bully. Maksudnya gini deh, gue ngasih pertanyaan ke kalian. Kalau misalnya gue ngatain lu semua di tongkrongan, itu termasuk bully atau enggak? Enggak. enggak. Karena konteksnya berbeda kan. Ya. Beda. Nah, Gue sakit tapi hati. kalau misalnya salah satu orang itu sakit hati, itu berarti masuknya bully atau bukan? Bully. Bisa jadi Karena bully. Nah, udah gitu. Bully itu terjadi ketika dia ngerasa sakit dan dia Nah. ngerasa nggak bisa melawan gitu loh, kayak, dan itu membuat dia keganggu secara mental juga gitu, itu bisa jadi itu bully. Kayak misalkan Sebenarnya bisa lo ngelawan. bertiga kan sering ngatain gue tuh kan, Ya. terus gue kayak baper, kayak gila gue dikatain mulu, gue dikatain nggak bisa move on atau apa segala macam. Terus ya kalau gue nggak bisa ngelawan dan gue gitu mulu, itu namanya lo bertiga ngebully gue gitu. Tapi lo ngatain gue kayak gue ya udah hahaha aja, itu nggak bully, itu kayak mungkin lebih sayang bercanda. tau. Kita Sebenarnya sayang bisa tau. ngelawan, cuma mungkin lu nggak punya bahan aja, guys. Gue sering tadi gue ngelawan lo kok, Vi. Bisa jadi. Beda aja deh. Ya. Ya gitu, Pai dan Thor dan V dan G dan L dan semua yang nonton. Gue sebut semua. Ya kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya sanksi sosial sama bully udah satu frame nih atau gimana? Kalau Gue sih menurut sudah gue satu sih, frame. ya kalau gue Apa sih nih? kalau dari gue pribadi sebenarnya bully itu ada keterkaitannya sama sanksi sosial. Ya sanksi sosial itu kan tadi ada banyak kan, kayak misalnya dicemooh itu kan termasuk dalam sanksi sosial juga. Terus Ya. habis itu ada dikumpulin atau dilakukan mediasi, itu jadi salah satu sanksi sosial juga. Kalau gue gitu. Ya cuma mungkin bentuk sanksi sosial di dalamnya biasanya berupa bully. Kayak misalnya akhirnya lu sampai intimidasi orang atas apa yang dia lakuin gitu kan. Cuma akhirnya berujung bully gitu. Cuma sebenarnya itu bentuk sanksi sosial kayak gitu. Kayak tadi sih sebenarnya sih batasannya sih nggak ada sih. Kayak itu rancu banget menurut gue. Apaan? Terlalu Batasan apaan? Apa nih? Batasan sanksi sosial atau bully? Iya, batasan ketika lu ngasih sanksi sosial sama orang, terus kalau misalnya kebablasan itu kan jadi bully menurut gua. Iya. Iya kan? Kalau kebablasan jadi bully. Kalau kebablasan jadi bully, ya terus supaya nggak jadi kebablasan di mana gitu maksudnya kayak batasannya. Ya tadi itu. Akhirnya ujung-ujungnya kan nurani terus enggak sanksi hukum misalnya kayak gitu. Enggak, tadi kan Coba Bapak Topi. soalnya kan batasan biar sanksi sosial nggak jadi bully kalau dia emang udah mengakui kesalahan dan minta maaf aja udah, dan nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Kalau dia ngelakuin hal yang sama lagi ya paling juga dapat sanksi sosial lagi gitu doang paling menurutnya. Iya. Cuma kadang habis minta maaf tetap aja gitu ya. Dikatakan Iya. Minta maaf. Kalau itu makanya sanksi sosial lagi. Kayak lo gitu. Enggak guys, tadi konteksnya kalau dia udah minta maaf, kata-katain lagi, ya itu yang salah. Ya itu yang salah, itu malah bully masuknya. Ya itu bully maksudnya, nggak boleh. Iya itu bully masuknya. Kecuali dia udah minta maaf, terus dia ngelakuin lagi, itu bisa sanksi sosial gitu. Ya, iya sih paling gitu. Ya nggak sih? Iya, Ya, gue setuju. betul. Dan yang gue tangkap juga gitu sih dari penjelasan psikolog sekolah gue. Ya gitu. Karena mungkin ada beberapa, apalagi orang tua, ngerasa kalau ada anaknya dikucilin udah pasti dia 100% dibully, padahal belum tentu juga. Bisa aja kan sanksi sosial kayak gitu. Kita kadang suka nggak bisa ngebedain itu. Apalagi orang tua terbiasa dengan ego kan, egonya tinggi. Anak gue nggak mungkin lah gini, pasti dia dibully gitu. Padahal kan belum tentu juga kayak gitu sih. Kalau gue ya, kalau misalnya lu mau effort ngebully orang, yang tadi lo bilang juga Gis, kita harus tahu latar belakang dari masalah itu kayak gimana gitu kan. Kalau gue sih dulu juga maksud gue ada nyeplos lah. Cuman pada akhirnya sekarang gue berpikir nggak bisa seenaknya aja gitu loh kayak gitu. Tapi lo juga harus tahu ini sebenarnya masalahnya tuh karena apa.
kan nggak tahu juga emang karena emang ternyata orang yang dibully itu emang ternyata emang benar-benar salah, atau emang ternyata nggak gitu kok, anaknya tuh nggak gitu, emang cuman ada beberapa oknum doang yang ngebikin dia terlihat dibully aja, dan pada akhirnya orang-orang itu ngikut buat ngebully dia gitu, kayak gitu sih. Jadi intinya ya latar belakang dari masalah itu sih. Ya, kadang kayak ada orang yang terlihat kayak gini deh, nyentrik misalkan. Ada orang yang biasanya kalau misalkan ya tipikal orang Indonesia rambut hitam, misalkan rambut hitam, terus dandan yang natural aja, babas segala macam. Terus tiba-tiba ada cewek lewat rambut pink, mentereng gitu semuanya, terus mukanya make up merah, luntur. Ya lu. Enggak, ini misalkan orang gitu kan. Soalnya ada beauty blogger gitu, dia rambutnya pink, bener-bener semuanya pink gitu, dan pinknya tuh bener-bener ngejreng gitu, terus make up-nya dia juga bener-bener pink semua gitu, yang heboh banget. Terus kayak orang-orang tuh pada ngata-ngatain dia gitu loh di platform YouTube apa di mana gitu, kayak bilang sumpah kayak badut banget sih, bla segala macam bla bla. Terus kayak gue tuh ngerasa itu tuh masuknya ke bully, karena kayak itu cara dia berekspresi aja gitu loh. Emang semua orang harus sama kayak lo, harus rambutnya hitam doang, harus make up-nya natural doang, enggak kan gitu. Itu cara dia berekspresi, dan itu bukan hal yang wajar untuk dibully. Walaupun ada orang yang pada bilang nih orang minta banget dibully deh dari berpakaian segala macam. Kalau menurut gue nggak ada sih yang namanya cara berpakaian pantas untuk dibully gitu loh, karena kayak itu ya cara dia berekspresi gitu. Lo kalau ke sekolah gue isinya anak-anaknya tuh nyentrik banget, dan itu hal yang keren sih menurut gue, kayak hal yang wajar gitu sih. Gue rada kesel aja sama orang yang kayak mempermasalahkan penampilan kayak Torvi itu. Dia kan sering ngatain gue kalau gue lagi make up aneh. Pokoknya intinya kalau misalnya itu cara gue berekspresi, Tor. Iya, kalau kata Torvi tadi kan, kalau misalnya emang nggak suka, udah nggak usah dikasih lihat gitu kan. Nggak, Iya. tapi dengar Vi tadi nggak ada orang yang pengen dikatain. Ya, tuh Vi denger ya Vi. Iya. Gak ada Vi yang emang pengen dikatain tuh, nggak ada. Emang itu cara dia berekspresi aja, sayang. Iya kan. Emang kayak gue manggil Afif lah. Karena dia emang nggak sesuai sama standar kita aja, sama orang-orang di kumpulan kita. Emang nggak sesuai dengan standar itu bukan berarti dia pengen dikatain. Iya, exactly. Betul. Dan lagi, kenapa sih kita harus ngikutin standar orang kalau kita punya standar kita masing-masing gitu? Ya nggak sih? Iya, betul banget. Iya, betul. Aduh. Ya tapi nggak tahu sih masyarakat. Ya mayoritas gimana? Kan terbalik lagi, nanti kan ada norma. Kalau lu punya standar sendiri ternyata standar lu beda, ya kalau pengen diterima ya mau nggak mau harus mencoba merubah mindset masyarakat mayoritas. Kalau emang nggak masalah dapat sanksi sosial kayak gitu, ya udah, berarti nggak ada masalah berarti. Ya gimana ya? Ya. Gue paham. Ya intinya kalau lo nggak bisa ngomong dengan baik gitu, maksudnya kayak kalau lo nggak bisa ya ngomong baik, lebih baik lo diem aja sih daripada lo ngomong hal yang buruk dan nyakitin orang. Ngapain sih kayak gitu? Iya, betul. Gue kesel soalnya kayak ya gitu sih guys. Walaupun gue juga kadang suka ngatain orang, tapi kan gue nggak langsung kayak wah lo gitu, nggak gitu kan. Wah lo Torvi gitu kan. Torvi, ya, paling gue kayak nggak ganti-ganti gitu kan. Gue banget, maaf ya Tor. Sakit hati. Ya lo, gue masih ada utang baju sama Torvi, maafin. Oke. Bisa diselesaikan bareng-bareng ya. Ya udah, biar nggak stres gitu. liatin ini. Aduh, sakit pinggang, gunakan balsem cat kaki 3. Kalau keempat adalah binatang. Yang manjur. Oke. Sampah banget anjir. Keren anjir itu. S3 marketing. Gila, itu kreatif banget. Apa Tor? Salam. S3 marketing anjir. Advertisingnya Harvard ya. Marketing Harvard. Tapi kalau
Video itu konteksnya mau dikatain atau kita tadi nanggepin itu ngebully, Vi? Enggak, itu karena lucu. Menurut gue itu karena lucu, terus akhirnya kita ngecengin aja. Iya, nggak ada Iya. maksud apapun ya. Nggak ada maksud apa, Tor. apapun. Bukan Ya, tadi buat sosial atau seneng-seneng bully, Tor. aja. Itu karena Itu simply aja. lucu. Kalau Iya, kemarin kalau kata Torvi, kalau Fizi gimana tuh kasusnya Fizi? Fizi itu yang mana sih? Gue nggak tahu deh, serius. Yang Fizi, itu loh, yang Yang ngatain nggak punya Upin ibu, Ipin, nggak punya orang tua. ya kalau nggak punya orang tua gimana bisa masuk surga nggak? Katanya kagak bisa, Vi. Gimana, Vi? Aduh, gue malas banget dan segini anjir. Ya Allah. Aduh, gue malas banget. Gimana, Vi? Nggak. Gila lagi. Makanya gue sebel banget tuh Tor Vinanya itu Fizi masuknya bully apa enggak. Gue rasanya kayak pengen marah. Tahu ya nih orang ade aja yang ditanyain. Astaga, Iya, kayak Itu sangat sosial loh hitungannya. iyalah itu satu Iya, sosial. Tapi Iya. Wah gila, Afi udah makin jago nih, Vi. Udah nggak ada ya, Vi ya, orang yang pantas dikatain Cuma ya, Vi. lu soalnya dia melanggar ini norma agama kan. iya. Nah, kita sudahi aja lah. Afi capek. Kena mulu. Aduh, gue bahas banget nggak seginian makanya. Aduh. Lagian ada orang yang dikatain. Oh, mana ada sih? Afi doang emang. Biarin aja sih kalau nggak kenal amat ngapain ngatain. Lah, saya lu ngatain orang ya. Kalau nggak kenal Udah guys, nggak usah berantem guys. Oke, kayaknya kita udah cukup nih ngobrolin soal bully ya guys. Atau ada yang mau ditambah lagi? Udah sih cukup. Udah cukup ya, oke. Thank you teman-teman yang udah. Dipa, Tunggu, Dipa ini terakhir. Ada lagi. Kenapa di akhir-akhir Rangga Dipa Yakti? Coba dimunculkan dah. Kalau lagi di tongkrongan terus takut bercanda kebablasan, kira-kira gimana tindakan preventif versi kalian biar nggak di label perundung atau ofensif? Ofensif apa setelah kelar nongkrong chat minta maaf personal? Ya bisa Afi yang jawab ya. Tapi gue pernah, maksudnya gue pernah kayak misalnya gue ngecengin orang terus habis itu karena atau apa ya ngasih sanksi sosial kayak misalnya kayak case-nya Dipai dulu misalnya kayak gitu itu gue minta maaf ke Dipai, maksud gue kayak gue kan salah satu otaknya juga ya misalnya dalam kasus Dipai itu gue salah satu, gue juga minta maaf ke Dipai, maksudnya gue juga usaha kayak gitu. Di transport mana? Oh my god. Gue nggak tahu kasus Dipa itu apa, by the way. Oke. Udah ya. Udah Ya 2020. Kalau emang bercandaan ya paling takut kebablasan ya saling ingetin aja. Kalau lu tahu itu udah kebablasan ya ingetin temen yang lagi bercandain temennya ya biar nggak dilanjutin lagi soalnya di kebablasan gitu aja sih. Ya maksud gue, lu yang tahu kayak gimana, terus lu yang tahu mukanya kayak gimana. Kalau misalnya dikatain begini dia mukanya gimana ya? Kalau misalnya dikatain gini dia enjoy ya. Itu maksud gue, lu yang nentuin masing-masing. Kalau misalnya dirasa mukanya udah bete nih, ya udah minta maaf lah. Minta maaf dan nggak pakai jokes itu lagi gitu kan ya nggak sih? Itu sih nggak jamin. Oh itu nggak jamin. Iya. itu nggak jamin. Udah itu gimana ya? Udah bukan bully lagi loh, udah saling paham. Iya, gitu. Asas Dipai, paham. maaf ya, gue minta maaf dulu ke Dipai minta maaf. Udah. Ya dimaafin ya Pak ya. Oke. Ya intinya. Oke. Intinya kalau apa namanya, kalau untuk apa sih namanya tadi pertanyaan Dipa itu jawabannya adalah ya kita yang bisa ngontrol diri. Dan mungkin bisa kalau misalkan lo tipikal yang emang nyerocos mulu dan
suka ngomong nyakitin orang, mungkin bisa diminta teman aja untuk ngingetin gitu. Karena gue juga kan sebenarnya tipikal orang yang kalau ngomong nyerocos mulu gitu kan. Dan mungkin beberapa kali nyakitin, tapi gue selalu minta maaf kalau gue sih itu gitu. Dan mungkin gue sering beberapa kali ngasih disclaimer, sorry ya gue lagi emosi banget kalau gue ngomong kasar, tolong maafin. Gue kayak gitu. Dan alhamdulillahnya beberapa temen gue paham gitu loh, karena udah tahu tipikal gue kayak gimana. Dan mungkin kalau lo takut ya lo bisa coba lakuin itu aja gitu, kasih disclaimer aja gitu kalau emang lo lagi menggebu-gebu gitu sih. Terus udah nggak ada pertanyaan lagi kan, kita bisa tutup aja. Coba Torfi, enggak, gue mau tahu Torfi dulu. Belum, oke silakan. Apa? Itu tadi Dipa hidup belum sih? Udah tadi gue jawab. Oh, lu udah nanya. Sorry, ya udah capek. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton dan udah nanggepin terus nanya juga. Semoga ada faedahnya walaupun gue juga nggak tahu faedahnya apa. Tapi ya yang jelas kayak gue pengen ngingetin lagi aja sih untuk siapapun, kalau lo nggak suka sama orang itu hak lo. Sumpah nggak apa-apa banget lo nggak suka sama orang. Walaupun orang itu nggak nyakitin lo, nggak apa-apa lo nggak suka sama dia, itu hak lo gitu. Ada kan beberapa orang yang nggak suka sama orang tanpa alasan, itu nggak apa-apa. Yang penting lo jangan nyakitin dia dan jangan semena-mena gitu loh karena lo nggak suka sama dia gitu sih. Itu bukan hak lo untuk nyakitin orang lain, dan itu bukan hak dia untuk menerima hal yang tidak menyenangkan gitu sih. Sebenarnya itu aja sih ya. Oke, kalau gitu thank you guys semuanya yang udah nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Minggu depan ada lagi si gabut aja ini, karena kita ternyata masih gabut, masih dalam rangka WFH, walaupun udah buka juga, udah gak WFH kan, udah pada WFO juga, ya udahlah. Intinya kita masih pada gabut lah. Kita masih gabut, oke? Normal. Iya, selamat menyambut new normal ya teman-teman yang sudah kembali ke kantor atau ke sekolah atau sebagainya. Kan sekolah Stay belum. safe ya, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Ingat, hidup kita cuma sekali guys, jadi please stay safe. Ya, oke, kalau gitu Aji. Ya, sampai jumpa di hidup tuh setiap hari, mati yang sekali. Oh iya, makasih Torfi sudah diperbaiki. Makasih banyak. Tetap hidup kalau kalau gitu. Dadah. Ya udah, sampai ketemu Sabtu depan di YouTube channel Aji dan Facebook Aji. Dadah. Dadah. Itu Dipa request lagu. Apa?